Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Itulah firman Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Dan saya beri tema renungan kita lebih sungguh-sungguh dalam kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia sudah penuh dengan kecemaran karena dosa. Dunia menawarkan hal-hal yang memengaruhi hidup kita. Ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jikalau kita tidak membentengi diri dengan benar, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat mula-mula yang ada di Tesalonika, agar mereka menjalani kehidupan rohani lebih sungguh-sungguh. Maka dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 disebutkan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Salah satunya adalah kesungguhan dalam menjaga kekudusan hidup. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, apa kekudusan itu? Kekudusan adalah keadaan di mana kita sudah dipisahkan dari dunia. Artinya, kita tidak lagi dikuasai oleh dunia dengan segala keinginannya. Hal itu ditandai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan, serta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kekudusan adalah karya Allah Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya. Roh Kuduslah yang menolong orang-orang percaya sehingga mengalami transformasi ataupun pembaruan, baik itu pikiran, perasaan, kehendak, seluruh kehidupannya mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, kehidupannya bisa senantiasa berdasarkan ataupun berpegang kepada kebenaran dan hidup di dalam kekudusan sesuai firman Tuhan. Tapi yang kedua, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Dalam ayat 3 bagian A disebutkan, karena ini adalah kehendak Allah, pengudusanmu. Pengudusan ataupun hidup dalam kekudusan merupakan kehendak Allah, saudara-saudara. Kita harus hidup dalam kekudusan karena kita adalah orang yang sudah dikuduskan dan kita menjadi milik Allah. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Setelah itu Roh Kudus mendiami hati saudara dan saya, hati kita orang-orang percaya. Oleh karena itu hidup dalam kekudusan adalah satu keharusan bagi orang beriman. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah atau tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Kalau kita menolak atau tidak mau hidup dalam kekudusan, maka sesungguhnya kita sedang menolak Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Itu di dalam ayat yang ke-8. Dan akibat dari ketidaktaatan, pastilah mendapatkan ganjaran dari Tuhan kita, Tuhan yang Maha Adil. Pertanyaan ketiga, bagaimana agar kita tetap hidup dalam kekudusan? Ini bersifat lebih praktis. Agar kita lebih sungguh-sungguh dalam kekudusan, maka kita membutuhkan komitmen atau satu tekad untuk melakukan apa yang kudus. Dalam ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sebagai contoh, kita harus menjauhkan diri dari segala percabulan,
Kita harus menghormati ataupun menghargai perkawinan, menjaga kekudusan rumah tangga, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan tentu saja, dalam segala bidang kehidupan, kita haruslah menjaga diri kita, agar kita tidak terjebak dalam kecemaran dengan kompromi terhadap dosa. Saudara-saudara, sudahkah kita hidup di dalam kekudusan? Jika belum, maka mari kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa, dan berlari kepada Tuhan dengan iman. Jika sudah, maka mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menjaga hati, pikiran, perasaan, dan juga perbuatan kita agar tetap dalam kebenaran dan kekudusan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan sudah memisahkan kita dari dunia ini untuk hidup bagi Tuhan. Menjalani hidup dalam kekudusan berarti kita menghindari kecemaran dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Untuk itu sekali lagi perlu komitmen pribadi dan memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan. Lebih sungguh-sungguh lagi menjauhkan diri dari dosa, tidak kompromi dengan dosa, tetapi kami memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus supaya kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.